Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih pada semangat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita senantiasa membaca alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi modal bagi kita semuanya untuk menjaga iman di hati kita, untuk terus menumbuhkan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada diri kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang ahli salawat yang senantiasa membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, atau minimal kita senantiasa membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat ini menjadi pengingat dan pengikat antara kita semuanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya istiqamah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, karena kita yakin dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kemudahan, ada kesuksesan, ada keberkahan, ada keselamatan, ada kejayaan baik di dunia ataupun di akhirat. Pegang ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun orang-orang Arab mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak dipandang dalam peradaban umat manusia. Setelah mereka menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, membangkitkan semangat kehidupan umat manusia yang dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hikmah-hikmah dari tadabbur yang kita lakukan. Kemarin kita sudah membahas dua bahasan yang ada di surat Abasa. Maka hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam setiap ayatnya, ayat-ayat Al-Quran. Jika kita perhatikan, wabil khusus dalam surat Abasa ini begitu indah kita dengarkan, seakan-akan menjadi alunan musik yang sangat harmonis. Ya,
Kalau bahasa Sundanya murwakanti pisan. Ya. Saya akan perdengarkan dan perhatikan ujung-ujung ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Saya akan tunjukkan dulu keindahannya. Dari ayat pertama sampai ayat 10 ini semua. Tawalla, a'ma, yazzakka, dzikra, istaghna, tasadda, alla yazzakka, yas'a, yakhsha, talaha, semua. Masya Allah, indah sekali ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, nanti diakhiri dengan fa anta anhu talaha. Setelah itu ya, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Masya Allah. Ya, saya bacakan dulu ya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih. Masya Allah, Masya Allah. Semua ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin seperti ini. Ya, diawali dengan terus Masya Allah. Ya, dan masuk lagi nanti ke anna sababnal ma'a sabba, terus gitu. Masya Allah. Saya bacakan lagi. Anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Masya Allah.
Ya, lihat akhir-akhirnya, Masya Allah. Ma asabba arda syaqqa fambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba, ya, wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Selesai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan lagi keindahan ayat-ayatnya, ya. Jati sakhah akhi abi bani yughni, ya, Masya Allah. Saya bacakan lagi. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masya Allah. Terus Masya Allah, indah sekali, ya. Dan setelah itu diakhiri dengan musfirah, mustabshirah, ghabarah, qatarah, kafaratul fajarah, ya. Masya Allah, saya akan baca. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Saya ingin menunjukkan betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran. Jangankan yang mengerti isi kandungan Al-Quran, yang tidak faham isi kandungan Al-Quran seperti saya, ketika mendengarkan untayan-untayan ayat Al-Quran dan kita jeli mendengarnya, maka rangkaian suara-suara Al-Quran itu, not-notnya tuh sangat enak, Masya Allah. Sehingga ini menjadikan vibrasi pada jiwa kita, seakan-akan jiwa kita sedang, ya, diayun-ayun, kadang di ya, kadang seakan-akan kita dipanggil, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masya Allah, seakan-akan dipanggil kita semuanya dengan ayat-ayat itu, Masya Allah, ya. Dan ini jika kita rasakan betul dengan jiwa kita, bukan hanya dengan telinga, maka seakan-akan jiwa kita sedang diaduk-aduk, ya. Tidak mungkin seseorang yang mendengarkan alunan musik yang sangat luar biasa berhenti begitu saja, ya. Orang dengan musik rap bergerak-gerak kepalanya, tangannya tiba-tiba bergerak-gerak, ya. Dengan musik pop bergerak-gerak, dangdut bergerak-gerak kakinya, tangannya. Pertanyaannya, kenapa ketika kita membaca Al-Quran jiwa kita tidak bergerak? Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Jangan-jangan hati kita sudah mati rasa karena kita sudah tidak lagi merasakan adanya vibrasi-vibrasi dari Al-Quran, padahal vibrasi-vibrasi dari Al-Quran begitu dahsyat, ya. Masya Allah.
dari awal di surat Abasa ini, tawalla, seakan-akan membacanya tuh dengan penuh keanehan. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Masya Allah, seakan-akan orang yang sedang ini ada apa sih? Ada apa sih? Kok begini? Masya Allah, indah sekali, ya, indah sekali ini, Masya Allah. Saya sampai berulang kali membacanya terus, merasakan dengan suara saya. Ya, saya dengar lagi bacaan para masyayikh, Masya Allah. Saya coba ulang dengan bacaan saya. Ya Rabb, Al-Quran, jangankan dengan isi kandungannya, Al-Quran dengan suaranya saja ini sudah sangat dahsyat. Ya, orang lain mendengarkan suara burung di pagi hari, mendengarkan gemercik air di kamarnya, mendengarkan suara air terjun, itu menjadi terapi musik, musik terapi. Instrumentalia itu menjadi terapi bagi banyak orang, ya, yang susah tidur dengar gemercik air, dengar suara burung menjadi tidur. Bagaimana dengan Al-Quran? Jika suara-suara burung itu suara makhluk saja menjadi terapi, ya, jika gemercik air ciptaan Allah itu menjadi terapi, jika suara air terjun menjadi terapi, apalagi Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifaa', apa yang menjadi obat? Obat apa? Obat segala macam penyakit. Ya. Kok bisa obat segala macam penyakit? Iya, karena berbagai macam penyakit diawali dari tidak ada sistem imunitas tubuh dalam diri manusia. Ketika tidak ada sistem imunitas tubuh atau imunitasnya sangat melemah, di situ penyakit nempel pada dirinya. Maka Al-Qur'anul Karim memberikan imunitas. Dan selain imunitas, imanitas. Ya. Jadi antara imun dan iman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis kepada jiwa manusia. Sehingga tubuhnya imun ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, menggunakan hatinya, menggunakan akalnya, menggunakan rasanya, dilihat dari berbagai macam sisi, keindahan dari struktur bahasanya, keindahan musiknya, keindahan suaranya, maka kita akan mengatakan ini adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia bisa membuat seperti ini. Begitu rapi, begitu terstruktur, begitu harmoni musik-musik atau bahasa-bahasa Al-Quran, ya. Jadi ada orang yang mengatakan musik itu haram. Al-Quran ada musiknya kok. Jadi jangan gebiak uyah, jangan mengeneralisir semua musik itu haram. Iya betul, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Lahwal hadis itu adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wallahi lahwal hadis yakni al-ghina. Demi Allah, yang dimaksud dengan lahwal hadis itu adalah al-ghina, musik, nyanyian. Iya betul, nyanyian yang seperti apa yang diharamkan? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kalau musik-musik seperti ini, musik dari Al-Quran ketika dibacakan mengandung musik, sangat harmonis. Justru itu sangat bagus bagi jiwa kita, ya, membangkitkan semangat keimanan, membangkitkan kesadaran. Dan terkadang ketika kita membaca ayat-ayat, contoh, ya, contoh saya ingin bacakan ayat-ayat seperti ini nih. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min
nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah. Rah mudah, tapi seakan-akan ada yang nyangkut di akhir di sini. Ya, qutilal insanu ma akfarah. Jika kita perhatikan cara mengucapkan dan makna yang terkandung mengerikan. Qutilal insan, qutila itu apa? Dibunuh. Al insan manusia, ma akfarah. Kenapa sih kamu jadi kafir kayak begitu? Seakan-akan ketika dia kafir boleh dibunuh. Dan seakan-akan ketika seseorang kafir mati loh. Di sini nih, akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia tuh diciptakan dari apa sih? Ya, diciptakan dari apa sih? Khalaqah. Tiba-tiba ada khalaqah. Tiba-tiba ada. Diciptakan dari apa sih? Maka disebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sangat mudah sekali. Mudah bagi Allah menciptakan manusia. Ya. Ukuran-ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Tsumma as-sabila yassarah. As-sabil di sini maksudnya apa? Ketika manusia lahir dari perut ibunya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia keluar dari farji ibunya. Padahal farjinya kecil, tapi kok bisa mengeluarkan bayi yang sangat besar itu, 3 kilo, 4 kilo, lebih dari itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dengan sangat mudah itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ibu-ibu yang sedang mengandung bayinya, buah hatinya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melahirkan dengan normal, ya. Seperti mudah, Masya Allah. Coba lihat lagi, ya. Ayat ke 25, ya. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Sabba, shaqqa, habba wa 'inaban wa qadba. Ba. Coba antum perhatikan. Diawali dari falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dia ikut haknya ke ayat sebelumnya, tapi dia hendak menjelaskan yang sebelumnya. Ta'amih itu makanannya tuh. Bukan gitu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kan di bawah gitu kan. Maka pakai kasrah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih. Kasrah kan ke bawah. Coba lihat. Anna sababna al-ma'a sabba. Dia menganga dikit. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Shaqqa itu kan dia jadi pecah. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan biji-bijian. Yang namanya numbuh biji dari tadinya tertutup menjadi terbuka, terbelah. Masya Allah. Dari sini kita juga sudah menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran. Terkadang kita nangis, terkadang kita
berfikir, ya kan? Masya Allah, semua tuh ngebuka semua. Wa 'inaban wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, ngebuka semua, ya. Wa fakihatan wa abba. Jadi kalau tadi falyanzuril insanu ila ta'amih, terus ngebuka terus ini ya. Masya Allah, ajib, sangat luar biasa, ya. Kemudian diakhiri dengan mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah pembahasan tentang makanan, Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan seseorang ke kondisi hari kiamat. Lagi makanan, ingatnya kiamat. Bagaimana gaya bahasanya? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, seakan-akan sedang makan. Langsung dikeluarkan. Allahu Akbar. Ini lagi makan nih, ingat kiamat langsung. Ini lagi dikunyah nih. Yang ada di sini lah, dikeluarkan. Kenapa harus begitu? Jika Anda tidak berhati-hati dalam makan dan minum, maka makanan dan minuman Anda itu bisa menghantarkan Anda ke neraka. Dalam Islam, makan dan minum itu bukan hanya kenyang, akan tetapi harus berkualitas. Dan kualitas itu, quality assurance itu ada pada dua, halal dan thayyib. Halal itu bukan hanya untuk orang Islam, thayyib itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi halal dan thayyiban untuk seluruh manusia. Coba perhatikan ayatnya, ya. Di juz pertama, lanjut juz kedua, ketika membahas hukum, maka yang pertama kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Kulu, makanlah oleh kalian semuanya, mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba. Halal dan thayyib. Ini kualitas, menjaga kualitas. Kalau enggak mau yang halal, enggak mau yang thayyib, berarti dia tidak mengerti quality assurance dalam food itu, nggak ngerti, ya. Karena nanti kualitas makanan yang dimakan oleh seseorang akan menjadikan darah daging, dan itu akan merubah karakter, bahkan mungkin hormonnya akan berubah, ya. Maka di sini ketika disebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum, ini yang saya fahami. Segala kebodohan saya, segala kekurangan saya merasakan begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah, ja'a, ja-nya tuh ja'a, Masya Allah. Ja'a itu dalam ilmu tajwid disebut dengan mad wajib muttasil. Tapi rasa kita mengatakan, iya, lambat laun, ya. Ketika ayat ini diturunkan di Makkah, seakan-akan memberikan gambaran kepada jiwa seseorang
hari kiamat yang engkau ingkari itu, hari kiamat yang engkau tidak percaya itu, tetap lambat laun akan tiba. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi lambat laun pasti datang. Masya Allah. Irama Al-Quran dengan maknanya sangat luar biasa. Persis seperti ayat yang menceritakan bahwa Nabi Musa akan dikembalikan kepada ibunya. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا رادوه إليك رادوه madlaji musaqqal kalmi. Memang berat berpisah dengan anak itu, tapi Allah yang menjamin kami akan mengembalikan step by step kepadamu, dan kami akan jadikan Musa itu sebagai mursalin, sebagai seorang rasul. Insyaallah. Ya. Nah, coba lihat setelah sakha tadi saya sudah jelaskan, wa ummihi wa abihi. Apa rasanya, apa yang kita dapatkan dari sini? Rasa yang kita dapatkan adalah ini orang-orang sedang memanggil istrinya, memanggil suaminya, suaminya memanggil istrinya, anaknya memanggil orang tuanya, saudara-saudaranya sambil memanggil, tapi seakan-akan panggilan itu ya begitu saja. Ya, coba antum perhatikan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Jadi jauh sekali, ya. Insyaallah. Kalau kan ada gaya kalau dalam video itu slow motion, ya kan? Seakan-akan dia slow motion. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masya Allah, sangat berat, jauh, ya. Begini kondisinya, Masya Allah. Kemudian diakhiri dengan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Lihat rangkaian huruf-hurufnya, huruf-huruf yang menjadikan wajah kita tuh berubah. Coba, ya, wujuh, langsung itu seakan-akan semua bentuk wajah kita tuh langsung wujuh, ya, wujuh yauma idzin musfirah, semuanya bergerak ini. Masya Allah. Dhahikatum mustabshirah. Lakukan penelitian ini. Huruf-huruf ini, dhahikatum mustabshirah.
Jadi seakan-akan bentuk wajahnya itu dia terpengaruh karena posisi hurufnya. Masya Allah. Ya, ini jika kita nikmati sampai bagaimana huruf demi huruf, kemudian suaranya demi suaranya, Masya Allah, indah sekali. Kemudian perhatikan rangkaian ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Wujuh sama. Yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Saya tidak bisa mengungkapkan keindahan ini secara maksimal. Saya bukan ahli musik, saya bukan ahli foto aura, ya. Tapi saya ingin memberikan sinyal-sinyal betapa indahnya suara-suara yang ditimbulkan oleh huruf-huruf, rangkaian kata, rangkaian ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan ini bukan hanya sekedar indah terdengar, akan tetapi apa yang kita dengar, suara yang indah yang kita dengar itu, atau suara yang mengerikan itu sudah menggambarkan isi kandungannya, sehingga ketika kita menghayati nada-nada Al-Quran, suara-suara harmoni Al-Quran dengan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, terkadang kita berpikir jauh, terkadang kita menangis, terkadang kita terdiam merenung sejenak, berhenti dulu, ini apa ya? Ya. Terkadang kita senyum sendiri, terkadang kita nangis seseguk Allah, padahal kita nggak ngerti isi kandungannya. Apalagi jika kita mengerti. Ini yang saya maksudkan. Jangan biarkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya mata yang menikmati. Akan tetapi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka seluruh jiwa dan raga kita digerakkan, ya, disinergikan, diharmoniskan, sehingga pengaruh bacaan-bacaan Al-Quran itu bukan hanya pada mata, yang menjadikan mata kita kenapa mata kita begitu berat? Iya, lelah. Karena kita membaca Al-Quran hanya sebatas kata demi kata, ayat demi ayat, juz demi juz, maka lelah mata ini. Tapi jika mata ini menjadi garda utama melihat ayat-ayat Al-Quran, telinga kita fungsikan untuk mendengarkan betapa harmoninya suara Al-Quran, hati kita untuk memahami, akal kita untuk menghunjamkan pemahaman itu, maka seluruh tubuh kita menjadi harmonis. Apa yang terjadi ketika tangga-tangga nada itu sudah dipencet, teng 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 teng, begitu juga jiwa kita di-on-kan, teng 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 teng, semuanya menjadi cemerlang. Inilah yang dimaksud dengan tilawah. Ini yang disebut dengan tadabbur. Qiraah hanya sekadar membaca, akan tetapi tilawah membaca huruf plus merasakan energi-energi Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran seakan-akan kita sedang dicas, ya. Dan kita merasakan betapa dahsyatnya vibrasi Al-Quran, walaupun kita orang Indonesia, walaupun kita orang Sunda, walaupun kita orang Jawa, walaupun kita orang Batak, walaupun kita orang Padang, walaupun kita orang Papua, walaupun kita orang Timur. Tapi ternyata vibrasi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena memang Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Siapapun dia, orang manapun dia, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, mengonkan semua panca inderanya, mengonkan akalnya, mengonkan jiwanya, rasanya,
maka wajilat qulubuhum, pasti hati mereka akan bergetar. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, bersihkan fikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya ahlul Quran, para pecinta Al-Quran. Dan saya sangat yakin yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ahli Al-Quran bukan hanya mereka yang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi bisa jadi hafal 30 juz, tapi hafalnya bukan karena Allah. Mereka hafal Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Bisa jadi dia hafal Al-Quran 30 juz, tapi untuk sombong. Bisa jadi Al-Quran melaknatnya. Yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya. Walaupun mungkin hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, hanya hitungan beberapa hari lagi, 9 hari lagi, apakah kita akan berpisah dengan Al-Quran? Atau justru ini adalah bekal utama kita di penghujung Ramadan ini? Memang Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, tapi kita jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sebagai bekal utama dalam kehidupan. Ya Allah, jadikan kami semuanya para pecinta-pecinta Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, bukakan kepada kami semuanya bulir-bulir hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang memegang erat Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan ketika kami hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Jadikan kami semuanya asbab menebar kebaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan kami semuanya, lahirkan dari kami semuanya generasi-generasi yang saleh dan salehah, generasi para pecinta Al-Quran dan sunnah, generasi-generasi yang akan Kau jadikan para ulama dan para pejuang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.